Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basab Taji. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Rofiuddin yang berjudulkan tentang korelasi dan regresi. Korelasi, regresi, dan kausalitas. Korelasi menunjukkan derajat asosiasi dan keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. Regresi menjelaskan pengaruh satu variabel atau variabel independen terhadap variabel lain atau variabel dependen. Misalnya pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Kausalitas menunjukkan hubungan pengaruh antara variabel dalam dua arah. Jenis yang kedua yaitu jenis-jenis korelasi. Jenis korelasi bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, korelasi positif dan negatif, korelasi linear dan non-linear. Yang ketiga yaitu korelasi sederhana, parsial, atau kompleks. Slide ketiga yaitu korelasi positif dan negatif. Korelasi positif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang sama. Korelasi negatif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah berlawanan. Yang kedua yaitu korelasi linear dan non-linear. Korelasi linear jika perubahan absolut dua variabel menaik atau menurun dalam perubahan konstan. Yang kedua yaitu korelasi tidak linear jika perubahan absolut satu variabel terhadap variabel lain jika tidak konstan. Masuk ke slide keempat yaitu korelasi sederhana, parsial, dan kompleks. Korelasi sederhana melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial, korelasi lebih dari dua variabel tapi kita hanya tertarik mencari korelasi dua variabel sedangkan variabel lain dianggap tetapi. Korelasi kompleks atau multi-correlation yang ketika variabel yang analisis lebih dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Metode perhitungan korelasi. Ada beberapa cara untuk menghitung koefisien korelasi. Yang pertama yaitu melalui skategram, Pearson, Perman, dan determinasi. Masuk ke slide kelima yaitu skategram. Skategram atau diagram pancar adalah sebuah plot data antara satu variabel dengan variabel lain yang memberikan indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel tetapi tidak memberikan angka numerik misalnya korelasi. Manfaat skategram yaitu yang pertama membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel. Yang kedua yaitu membantu kita menentukan bentuk hubungan antara dua variabel apakah linear atau non-linear. Di slide ke-6 yaitu contoh tabel korelasi positif linear, positif non-linear, negatif linear, dan tidak ada korelasinya. Masuk ke slide 7 yaitu korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Nilainya yaitu -1 R lebih besar sama dengan -1 dan R lebih kecil sama dengan 1. R sama dengan -1 yaitu korelasi negatif yang sempurna. R lebih dari 1 korelasi positif yang sempurna. R0 tidak ada korelasi. Masuk ke slide 8 yaitu tabel koefisien korelasi Pearson. Masuk ke slide 9 korelasi Spearman ring. Korelasi Spearman digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif atau data ordinal atau data ranking. Dengan rumus seperti di dalam PPT. Langsung saja masuk ke slide 10 yaitu uji hipotesis korelasi. Uji statistika mengikuti distribusi T dengan DF sama dengan N-2. Formula ujinya korelasi antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan pada contoh sebelumnya sebesar 0,8939. Dengan tingkat signifikan 5%, apakah kita bisa menyebutkan bahwa terdapat korelasi positif antara prosedur uji signifikan korelasi HO R sama dengan 0 dan HA R lebih besar daripada 0. Memiliki signifikan 5%. Uji statistika distribusi T membuat keputusan. Korelasi dan regresi. Nilai
Nilai T-kris pada uji satu sisi pada signifikan 5% dengan DT 10 menjat sama dengan 8 seperti 1,860. Kita menolak hipotesis 0 karena T dihitung 5,64 lebih besar dari 1,860. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif atau antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan. Korelasi dan regresi. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya. Jenis hubungan antar variabel. Variabel dependen adalah variabel yang diestimasi atau diprediksi berdasarkan nilai variabel lain. Variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi mengenai besarnya variabel independen. Ada dua jenis hubungan. Hubungan positif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Hubungan negatif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Masuk ke slide 13 yaitu tabel volume penjualan. Dan saja masuk ke slide ke-14 yaitu skitogram adalah langkah awal untuk menentukan bagaimana jenis hubungan antara variabel dependen dan independen. Ada tabel A hubungan positif linear, yang B hubungan negatif linear, C hubungan positif non-linear, D hubungan negatif non-linear, dan E tidak ada hubungan. Masuk ke slide 15 yaitu metode least squares. Bentuk persamaan regresi yaitu Y1 sama dengan BG plus B1 X1 plus E1. Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, EI sama dengan variabel gangguan, B0 sama dengan nilai konstan atau intercept, B1 nilai slope. Masuk ke slide 16 yaitu garis regresi merupakan prediksi variabel Y. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan garis regresi agar nilai prediksi sedekat mungkin dengan aktual best fit line? Metode least square atau ordinary least square (OLS) adalah metode yang menjamin nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktual. Residual adalah perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi, di mana E sama dengan residual, Y sama dengan aktual, dan Y nilai prediksi. Berdasarkan konsep residual ini, maka nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktual jika nilai residualnya sekecil mungkin. Metode LSM menjumlahkan jumlah residual kuadrat agar residual sekecil mungkin. Secara matematis meminimumkan jumlah residual kuadrat sebagai berikut. Meminimumkan sigma E2 RT sama dengan sigma YT menjadi 1 per 2 pangkat 2. Meminimumkan sama aja. Masuk ke slide 17 yaitu meminimumkan jumlah residual kuadrat dengan cara melakukan turunan atau diferensial parsial tersebut terhadap B0 dan B1 sebagai berikut. Penyelesaian persamaan di atas akan menghasilkan nilai intercept A dan slope B yang akan menjamin bahwa nilai prediksi variabel dependen sedekat mungkin dengan data aktual. Korelasi regresi. Berikut ini adalah data-data pengeluaran iklan dan volume penjualan sebanyak 8 perusahaan. Pengeluaran iklan dan volume penjualan di dalam data berikut sebagai berikut. Pengeluaran iklan A1000, B200 dan seterusnya sampai H. Volume penjualan A100, B20, C60 dan seterusnya sampai H. Hubungan linear antara pengeluaran iklan dan volume penjualan dapat ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 X plus E. Y adalah volume penjualan atau juta unit dan pengeluaran iklan atau juta Rp. A adalah intercept dan slope garis regresi berdasarkan metode least squares. B carilah nilai prediksi penjualan. Masuk ke slide 19 yaitu korelasi dan regresi. Nilai slope dan intercept dicari sebagai berikut. Masuk ke slide 20 yaitu persamaan garis regresi dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan 5,0823 plus 0,0986 X. Intercept 5,0823 menunjukkan ketika pengeluaran iklan 0 maka volume penjualan sebesar 5,0823 juta unit. Besarnya slope 0,0986 berarti setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1 juta rupiah maka volume penjualan akan naik sebesar 0,0987 juta unit atau 98.700 unit.
Masuk ke slide 21 yaitu nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan dalam persamaan regresi. Misalnya bila pengeluaran iklan 1000 juta, penjualan aktual 100 juta unit, sedangkan prediksi Z sama dengan 5,0823 plus 0,0986 kali 1000 sama dengan 103,7189. Standar error of estimation yaitu yang pertama nilai prediksi semula jarang terjadi. Yang kedua yaitu standar error estimasi ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Yang ketiga yaitu standar error of estimasi ini dapat dicari dengan menggunakan metode sebagai berikut. SJX sama dengan dalam pangkat X sigma J min J pangkat atas pangkat 2 per N min 2. Korelasi dan regresi. Kembali ke regresi volume penjualan atas dasar besarnya pengeluaran iklan. Apakah kita bisa menggunakan garis regresi tersebut untuk melakukan prediksi penjualan perusahaan di atas dasar pengeluaran iklan dengan melihat nilai standar error of estimate? Nilai standar of estimate relasi gaji sebesar 5,3329 sehingga kita bisa menggunakan garis regresi yang kita dapatkan untuk melakukan prediksi volume penjualan perusahaan. Masuk ke slide 23 yaitu interval estimasi, regresi untuk prediksi atau estimasi titik atau point estimate. Yang kedua yaitu interval estimate atau interval estimate digunakan menjawab soal probabilitas. Yang ketiga yaitu ada jenis interval yaitu yang pertama yaitu interval keyakinan, merupakan estimasi interval untuk nilai rata-rata Z pada nilai X tertentu. Interval prediksi merupakan estimasi untuk nilai Z pada nilai X formula nilai X tertentu. Masuk ke slide 24 yaitu kembali ke contoh terpengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Yang pertama dengan interval keyakinan 95% berapa nilai interval estimasi. B. Dengan interval prediksi 95% berapa nilai interval prediksi jika pengeluaran iklan sebesar 1.100 juta rupiah. Nilai rata-rata X 518,75, standar error of estimasi 5,3329 dan nilai kritis D dengan interval keyakinan 95% dan DF sama dengan 8.2 sama dengan 6 sebesar 2,447. Masuk ke slide 25 yaitu interval estimasi antara 108,9527 min 118,2123. Ini interval prediksi antara 99,7359 min 127,4291. Standard error of coefficient. Kesalahan standar koefisien atau standard error of coefficient mengukur ketepatan estimator OLS. Formula standar error coefficient sebagai berikut. VAR adalah varian SE adalah standar error coefficient X sama dengan X min X pangkat garis atas dan koefisien pangkat 2 dicari dengan menggunakan formula sebagai berikut. N sama dengan jumlah observasi, K sama dengan jumlah koefisien regresi. Korelasi. Masuk ke slide 26 yaitu korelasi dan regresi. Untuk kebaikan garis regresi ini disebut dengan koefisien determinasi atau koefisien of determination yang mengukur persentase total varian Y yang dijelaskan oleh variabel independen X. Varian total divariasi karena garis regresi dan variabel residual. Masuk ke slide 27 yaitu penjumlahan kuadrat variasi total ini disebut total sum of squares atau TSS. Penjualan kuadrat variasi regresi disebut explained sum of squares atau ESS. Penjualan kuadrat variasi residual disebut residual sum of squares. Masuk ke slide 28 yaitu kembali kasus regresi pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Beberapa besarnya koefisien determinasi atau R pangkat 2 dengan R pangkat 2 sama dengan 0,9743 berarti variasi volume penjualan dijelaskan oleh variasi pengeluaran iklan sebesar 97,43%, sisanya besar 2,57% dijelaskan oleh variabel lainnya. Masuk ke slide 29 yaitu regresi dengan program komputer SPSS dapat dilihat di tabel. Masuk ke slide 930 yaitu terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.